Ya baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Dalam kesempatan kali ini, seperti biasa ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang data analitik. Nah, pada modul ke-8 ini, kita akan mempelajari sebuah package yang bernama dplyr, dplyr atau biasa disebut dplyr. Nah, package dplyr ini adalah sebuah package yang disediakan oleh RStudio untuk memudahkan kita dalam melakukan proses manipulasi data. Jadi standarnya ketika memanipulasi data kita menggunakan sebuah package bernama dplyr. Hal ini akan memudahkan kita dalam melakukan filtering data yang sebelumnya itu berjalan dengan yang sebelum itu kita gunakan teknik yang bisa dikatakan adalah standar. Itu ada hal-hal yang sedikit menyulitkan kita ya, seperti banyaknya sintaks yang harus kita tuliskan. Namun dengan adanya package dplyr ini, proses pemanipulasian data bisa berjalan dengan lebih efisien. Nah, ini akan kita pelajari fitur-fitur apa saja yang ada di dalam package dplyr dan built-in function apa saja dan bagaimana cara menggunakannya kita akan pelajari dalam video berikut ini. Oke teman-teman, banyak sekali fitur-fitur atau package-package yang disediakan oleh package dplyr. Di antaranya adalah function atau built-in function filter, lalu built-in function slice, lalu built-in function arrange, lalu select, rename, distinct, mutate dan transmute, dan juga summarize, sample n dan sample frag, dan yang terakhir adalah kita akan mempelajari pipe operator. Oke teman-teman, sebelum bisa kita mempelajari itu semua, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, yaitu kita akan mempersiapkan package dplyr-nya itu sendiri, dan kita akan juga mempersiapkan dataset yang akan kita gunakan dalam sesi praktikum nantinya gitu. Oke, kita akan lakukan tahap demi tahap. Yang pertama, kita akan mempersiapkan package yang bernama dplyr dengan cara melakukan proses instalasi package tersebut dengan mengetikkan perintah install package dplyr. Oke, langsung saja kita sudah berada di RStudio. Kita akan melakukan proses menginstal package dplyr ya, dengan mengetikkan kode install package, lalu kita ketikkan dplyr, kita tekan tombol enter. Nah, di sini ada pesan seperti ini karena memang saya sudah menginstalnya. Tapi nggak apa. Nah, itu akan diinstal ulang ya. Tapi saya rasa kalau di tempat teman-teman karena mungkin belum diinstal tidak akan muncul seperti itu ya. Jadi ini pesan seperti ini muncul karena memang saya sudah pernah menginstal sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi tidak masalah, teman-teman ikuti saja step-stepnya. Nah, ketika muncul notifikasi package dplyr successfully unpicked and MD5 was sums check gitu ya. Jadi ini sebagai indikasi bahwa proses instalasinya berjalan dengan sukses. Nah, silakan teman-teman pastikan juga teman-teman mendapatkan pesan sukses seperti ini. Nah, setelah kita menginstal package dplyr, seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan membutuhkan dataset yang akan memudahkan kita dalam melakukan praktikum. Nah, dataset itu kita menggunakan dataset bernama NYS Flights 13 gitu ya. Nah, sehingga kita pun harus menginstal package NYS Flight 13 ini ya. Dengan cara yang sama tentunya. Ini saya clear screen dulu ya. Install package lalu NYS Flight 13.
Mhm. Nah, ini pun sama karena saya sudah pernah menginstalnya. Jadi teman-teman ikuti saja perintahnya, install package NYC. Oh, NYC ya, bukan NYS ya. Oke, kita coba lagi NYC. NYC Flight 13. Oke, nah itu dia lakukan proses instalasi. Jadi nama package-nya adalah NYC ya, bukan NYS. Ini saya salah nulis. Nah, begitu kita selesai dan proses instalasinya berjalan dengan sukses, kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Oke, jadi tolong teman-teman pastikan terlebih dahulu bahwa teman-teman mendapatkan notifikasi sukses menginstal NYC Flight 13 ya. Itu adalah dataset yang akan kita gunakan ya. Oke, kita akan coba melihat datasetnya seperti apa ya dengan mengetikkan head. Kenapa pakai head? Ya karena kalau tidak pakai head itu terlalu panjang ya. Flight. Hmm, Oke, setelah itu sebelum kita bisa menggunakan, tentu kita harus memanggil library-nya terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum kita bisa menggunakan head flight itu kita harus memanggil library-nya terlebih dahulu. Ya, kita panggil library-nya, library kedua buah library tersebut ya, dp dplyr, lalu library yang satunya lagi ya, library adalah NYC Flights 13. Oke. Nah, berikutnya barulah kita bisa menampilkan data setnya ya dengan mengetikkan head flight. Nah, itu ya. Nah, itu kita bisa dapatkan tampilan dari data setnya. Kenapa kita menggunakan head sekali lagi? Karena kalau tidak menggunakan head nanti datanya ada banyak, ada sekitar 3000-an lebih gitu ya. Jadi kita sederhanakan saja hanya 6 data pertama yang ditampilkan. Jadi menggunakan head. Nah, data apakah ini teman-teman? Ini adalah data tentang penerbangan ya. Di situ kita bisa melihat tahun terbangnya, bulannya, harinya, lalu waktu kedatangan atau waktu keberangkatan, departure gitu ya. Lalu jadwal keberangkatan, delay yang terjadi, delay keberangkatan atau arrive time itu apa? Kedatangan ya, dan seterusnya. Inilah dataset yang akan kita gunakan dalam mempelajari package deployer. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Setelah kita bisa melihat data ini ya, berikutnya kita akan menggunakan beberapa function yang disediakan oleh deployer. Nah, function tersebut diantaranya yang pertama adalah filter, digunakan untuk melakukan seleksi data-data tertentu yang terdapat dalam sebuah data frame. Ya, format umumnya dalam menggunakan filter adalah seperti ini. Jadi kita tuliskan filter itu banyak tipe ya, mohon maaf teman-teman. Filter, lalu parameter yang pertama atau atribut yang pertama adalah nama data frame-nya. Tadi adalah apa? Nama data frame kita adalah flights gitu ya. Lalu diiringi dengan kondisi-kondisi filter datanya. Ya, kondisi yang pertama seperti apa, kedua seperti apa, dan tiga seperti apa. Nah, kita akan mencoba praktikum kita seperti ini. Jadi kita akan memfilter data frame kita bernama flights. Lalu kita hanya ingin tertarik menampilkan seluruh data yang data penerbangan yang terjadi di bulan 11 hari ketiga. Ya. Dan pesawatnya adalah American Airlines atau AA gitu ya. Jadi sekali lagi kita hanya tertarik untuk menampilkan data flights yang terjadi pada bulan 11, month-nya 11, day-nya adalah 3, carrier-nya adalah
AA. Oke, kita lakukan saja langsung di sini. Ini kita clear dulu. Filter, kita tuliskan di sini filter. Filter membutuhkan argumen yang pertama adalah nama dataset kita yaitu flights. Lalu kondisi-kondisinya kita ingin menampilkan month. Month-nya adalah apa tadi? 11 ya. Month-nya 11. Lalu day-nya 3. Dan carrier ya adalah AA atau American Airlines. Dan hasilnya seperti biasa kita buatkan di dalam head, karena kalau tidak ada headnya maka akan sangat banyak sekali, sekitar 3000-an data gitu ya. Apa yang salah ini ya teman-teman? Is named day sama dengan 3. Oh ini dia. Kita kurang sama dengan lagi ya. Karena ini adalah double equal sign ya. Nah, itu hasilnya teman-teman. Jadi data yang ditampilkan hanya data yang terdapat pada dataset flights, di mana hanya yang terjadi pada bulan 11. Ini kita bisa lihat bulan 11 semua dan hari ketiga semua, dan carrier-nya hanya yang bernama American Airlines, pesawatnya gitu ya. Nah, berikutnya built-in function lagi yang disediakan oleh package deployer yang akan sering kita gunakan adalah slice. Nah, slice ini adalah built-in function yang digunakan untuk melakukan seleksi data tertentu yang terdapat pada sebuah data frame dengan cara menentukan posisinya. Format umum penggunaan slice adalah sebagai berikut. Jadi, jika tadi filter adalah kita menampilkan data berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, ya. Nah, slice juga prinsipnya dalam memfilter data, tetapi berdasarkan posisi. Nah, contohnya seperti ini, slice flight. Jadi kita hanya tertarik untuk menampilkan data dari row pertama sampai 10, ya. Kita langsung coba saja di sini. Slice. Nama datasetnya adalah flights, lalu kita hanya ingin menampilkan posisinya dari 1 sampai 10. Nah, seperti itu ya, kita bisa melihat 10 data. Ya, karena sekali lagi slice adalah menampilkan data berdasarkan penentuan posisinya. Oke, berikutnya setelah slice ada lagi built-in function yaitu arrange. Arrange digunakan untuk menseleksi data tertentu yang terdapat dalam sebuah data frame dengan cara melakukan proses reorder baris-baris data yang ditampilkan berdasarkan kolom tertentu. Jadi reorder itu bisa kita anggap sebagai sort by gitu ya. Mau diorder by apa gitu. Berdasarkan kolom yang mana gitu ya. Nah, ini contohnya adalah kita akan mengarrange dataset flight di order berdasarkan year, month, day, baru arrival time ya gitu ya. Jadi dia akan diurutkan berdasarkan year-nya terlebih dahulu, month, lalu day, baru arrival time ya, kedatangannya. Nah, namun kita pun bisa mengurutkan ya berdasarkan kebalikannya secara descending dengan cara menambahkan perintah descending DSC gitu ya. Nanti hasilnya bisa teman-teman lihat di sini di bagian arrival time-nya ya. Arrival time-nya kita bedakan di sini ya. Arrival time di sini terurut membesar, di sini sudah terurut mengecil ya. Terurut mengecil. Oke, kita coba langsung ya. Kita menggunakan arrange, flight, year, month, day, arrive, time. Oke, langsung saja. Ini kita clear. Arrange,
lalu datasetnya bernama flights, lalu kita urutkan berdasarkan apa dulu ya, year ya, year, lalu month, lalu day, lalu arrival time, seperti itu ya. Nah, sekarang kita kurung dalam sebuah head agar tidak terlalu banyak yang ditampilkan. Nah, itu ini pun bisa kita ubah menjadi descending. Descending. Gitu ya. Jadi arrivalnya terurut mengecil. Kalau yang di atas ini terurut membesar. Itu adalah arrange. Berikutnya ada lagi sebuah built-in function bernama select. Select itu digunakan untuk menampilkan data, tapi kita batasi berdasarkan kolom-kolom yang hanya ingin kita tampilkan. Sebagai contoh seperti ini, misalkan kita melakukan select flight carrier, maka hanya kolom carrier saja yang akan ditampilkan. Ya, oke, kita coba ya. Ini adalah select, lalu datasetnya flights, lalu nama kolomnya. Jangan lupa kita bungkus dalam sebuah head. Itu ya. Jadi hanya akan menampilkan kolom yang kita definisikan di sini, carrier. Ini hanya kolom carrier yang tampil. Jika kita menginginkan ada kolom-kolom lain, bisa kita langsung juga tuliskan di sini. Misalkan kita tertarik juga untuk menampilkan year-nya, misalkan. Nah, itu akan tampil year-nya juga. Lalu built-in function berikutnya adalah rename. Rename ini adalah digunakan untuk melakukan penamaan pada kolom. Jadi merubah nama kolom ya teman-teman. Sebagai contoh di sini, nama kolom yang lama adalah carrier, lalu kita ubah menjadi airline carrier. Sehingga nanti ketika ditampilkan sudah lagi bukan carrier, tapi airline carrier. Kita dengan perintah rename. Ya, jadi rename nama datasetnya, nama kolom yang baru dan nama kolom yang lama. Formatnya seperti itu. Oke, langsung saja. Head, lalu rename, datasetnya adalah flight, lalu kolom yang baru misalkan nama pesawat gitu ya, nama pesawat ini adalah, lalu nama kolom yang lama adalah carrier. Itu kita bisa lihat di sini carriernya berubah menjadi nama pesawat. Berikutnya distinct. Apa itu distinct? Distinct itu untuk menampilkan hanya data-data yang unik saja teman-teman. Data unik. Jadi kalau misalkan tadi kita bisa melihat di sini ya. Nah ini nama pesawat UA ini gitu ya, United Airlines, itu muncul berkali-kali, namun ketika kita menggunakan distinct hanya akan muncul satu kali, jadi yang unik saja ya, data uniknya yang akan dimunculkan. Sebagai contoh kita misalkan melakukan perintah seperti ini, nanti akan muncul data-data uniknya saja. Kita akan coba saja langsung. Ini adalah distinct flight carrier. Nah, maka hanya akan muncul di 16. Ya tidak 3000, padahal datanya ini ada 3000 lebih. Tapi karena datanya banyak yang berulang, sehingga dia hanya akan menampilkan yang unik saja, tidak berulang. Ya, itu distinct. Oke, setelah distinct kita akan pelajari mutate dan transmute. Apa itu mutate dan transmute? Yang digunakan untuk menseleksi data tertentu yang terdapat dalam sebuah data frame dengan menambah kolom baru, di mana kolom baru tersebut akan berisi data yang berasal dari operasi-operasi yang melibatkan data yang berasal dari kolom lama. Jadi intinya gini teman-teman, mutate itu digunakan untuk membuat kolom baru,
yang tadinya belum ada dalam dataset kita, tetapi kolomnya itu data yang dihasilkan itu berdasarkan operasi-operasi yang melibatkan kolom lama. Contoh nih ya, muted, datasetnya flight. Ini kolom barunya. Kolom baru ini, data yang akan diisikan adalah berdasarkan kalkulasi pengurangan arrival delay dikurangi departure delay gitu ya. Oke, langsung saja kita coba. Head muted, lalu datasetnya adalah flight. Kita buat nama kolom baru, ini aja kolom baru sama dengan arrival time dikurangi departure delay ya ini ya. Maaf, delay kurangi departure delay. Nah, kita bisa melihat di sini ada sebuah kolom baru bernama kolom baru. Nah, ini ya. Namun datanya tidak terlihat karena nggak cukup nih lebarnya gitu ya teman-teman. Namun kita bisa melihat hasilnya dengan menggunakan perintah berikutnya, yaitu transmute. Jadi transmute itu sama seperti ini, tapi hanya saja menampilkan kolom yang baru dibuat. Ya, jadi dengan begitu kita bisa melihat hasilnya. Jadi kita bisa seperti ini, lalu kita ganti aja di sini dengan perintah transmute. Transmute, ya. Ups. Transmute gimana tulisannya? Transmute. Oh itu ya, ada tipe ya. Transmute. Ini kelebihan. Itu ya, kita bisa melihat hasilnya. Jadi kolom data-data ini itu dihasilkan dari pengurangan kolom yang ada di arrival delay dikurangi departure delay. Itu adalah summarize ya. Summarize adalah digunakan untuk melakukan grouping data yang diakibatkan dari perintah agregat. Jadi kayak melakukan agregasi dari sebuah data gitu ya. Namanya seperti ini teman-teman. Misalkan kita ingin mendapatkan nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata itu dari seluruh data itu kan, jadi nanti membutuhkan operasi agregat yaitu min ya. Nah, sehingga nanti yang dihasilkan adalah hanya satu kolom, satu baris gitu kan, karena semuanya sudah diagregasi. Sekali lagi, contoh ini adalah menghasilkan nilai rata-rata ya atau min dari airtime ya, dimana non NE-nya ya. NE itu apa? Masih ingat nggak? NE adalah nilai yang kosong ya. Itu dianggap tidak ada gitu ya. Oke, langsung saja. Ini adalah nama kolom barunya ya, average airtime. Oke, langsung saja kita coba. Summarize, lalu flight. Nah, kita akan membuat sebuah kolom bernama average airtime, di mana average airtime ini didapatkan dari fungsi agregasi bernama min ya, di mana NE yang diinginkan apa? Airtime-nya. Yang diinginkan adalah airtime-nya. Airtime-nya. Lalu maaf ya. Lalu kita buat di sini ya true. Oke.
akan menghasilkan nilai rata-rata 151. Ya, jadi diagregasi, tidak lagi menghasilkan kolom yang banyak karena semuanya diagregasi, hanya diambil rata-ratanya, gitu ya. Nah, itu adalah summarize. Berikutnya kita akan pelajari adalah sample n dan sample frag. Sample n adalah untuk menampilkan data secara random dari sebuah dataset, dan kita tentukan berapa data random yang ingin kita tampilkan. Sebagai contoh, ini sample n flight 10, artinya akan ditampilkan 10 data random dari flights gitu. Dan kalau sample frag menampilkan data random tapi berdasarkan persentase 10% ini ya, 0,1 itu. Bedanya seperti itu. Jadi kalau sampel n itu menampilkan data random berdasarkan jumlah data yang kita tentukan, sedangkan untuk sample frag adalah menampilkan data random berdasarkan persentase data yang kita tetapkan juga, gitu ya. Oke, langsung aja kita coba di sini. Sample n, lalu flight, kita tentukan di sini 10. Akan menampilkan data sebanyak 10. Lalu sample frag flight ini misalkan 10%. Nah, itu kita bisa lihat ya. Ini bukan 10 data ya, 10% tuh dari 3000 itu kan berarti 33. Kalau kita lihat di sini datanya, flight, data flight itu ada 336.000 teman-teman. Jadi 10%-nya itu ya kita sekitar 33.000. Jadi kalau kita buat sampel frag, nah ini akan menghasilkan 33.000 dari 336.000 karena 10%-nya ya, seperti itu. Kenapa tidak ditampilkan semua ya? Karena tidak cukup gitu ya, ruang space-nya. Yang berikutnya adalah pipe operator. Apa itu pipe operator? Pipe operator ini sangat bermanfaat kita gunakan ketika kita mengimplementasikan multiple operation atau multiple operasi secara nested atau bersarang. Apa sih multiple operasi secara nested? Contohnya kayak gini teman-teman. Contoh seperti ini. Misalkan kita ingin menampilkan data empty cars gitu ya. Kita memiliki dataset bernama empty cars. Nah, kita hanya ingin menampilkan data dari empty cars itu yang MPG-nya 20. Lalu difilter lagi. Dari 20 difilter lagi, kita hanya ingin mengambil secara random berjumlah 5. Ya, jadi nggak semuanya dari data-data yang ditampilkan yang memiliki MPG lebih dari 20 itu nggak semuanya ditampilkan, hanya 5 secara random gitu ya. Setelah itu di sorting, maksudnya di arrange berdasarkan MPG-nya ya, secara descending, menurun seperti ini. Nah, ini kan susah dibaca ya teman-teman. Kita bingung membacanya karena nested. Ini disebut dengan nested. Artinya kita filter, udah di filter lalu disampel, udah disampel di arrange. Nah, kita akan kesulitan membacanya karena pola pembacaan nested operation yang secara multiple ini dibacanya justru dari dalam sini ya, dari inner. Ini baru yang luar. Nah, inilah mengapa penulisan secara nested ya atau bersarang pada operasi-operasi yang multiple itu sangat sulit untuk dipahami, sangat sulit untuk dibaca, sehingga muncullah teknik yaitu pipe operator yang menyederhanakan multiple operasi menjadi seperti ini teman-teman. Jadi tidak nested satu persatu ya, kita filter dulu. Setelah hasilnya selesai difilter, baru ditampilkan yang 5 data saja. Setelah itu di arrange berdasarkan diurutkan berdasarkan MPG secara descending gitu ya. Jadi lebih mudah untuk dipahami. Dan hasilnya sama saja tapi dengan lebih mudah dipahami. Mari kita coba aja langsung ya. Ini kita bersihkan. Nah, kita akan menggunakan dataset bernama empty cars.
Oke, kita bisa lihat dataset kita ya, head, df, itu ya. Lalu seperti yang tadi kita akan memfilter dataset df yang mpg-nya lebih besar dari 20 ya, seperti ini tadi. Yang mpg-nya lebih besar dari 20. Lalu kita tampilkan hanya 5 buah data saja. Berarti di sini tambahkan sampel n itu hanya 5 buah data. Size-nya hanya 5. Nah, setelah kita 5 ketentukan 5 data yang ingin tampilkan, kita arrange kita grouping secara descending mpg. Nah, seperti itu. Lalu hasilnya kita simpan dalam sebuah variabel bernama result. Lalu print result. Print result. Nah, itu ya hasilnya. Hanya 5 buah data karena di sini kita melakukan sampel n-nya 5 jumlah size-nya. Nah, tetapi kan ini bingung ya cara bacanya ya, karena dari dalam gitu. Nah, dengan menggunakan pipe operator itu akan lebih mudah kita dalam membacanya. Jadi result gitu ya. Result. Nah, lalu tahapan-tahapannya seperti ini, satu persatu. Kalau ini filter, ya df, lalu pipe operator, simbolnya pipe operator adalah seperti ini. Persen lebih besar dari persen, gitu ya simbolnya. Persen lebih besar dari persen. Lalu filter, yang kita filterkan adalah mpg lebih besar dari 20. Lalu kita pipe operatorkan lagi, persen lebih besar dari persen, kita tambahkan select sampel n ya, sampel n yaitu jumlahnya hanya 5 saja. Lalu kita pipe operatorkan lagi, kita lakukan arrange ya, dimana kita ingin men-sorting berdasarkan mpg descending tentunya ya. Lalu kita print result. Nah, akan menghasilkan hasil yang sama teman-teman. Jumlahnya 5. Kenapa ini nggak sama, ini berbeda? Sebetulnya yang saya maksud dengan sama itu jumlahnya 5. Karena kalau ini berbeda, karena kan di sini sampel n itu random ya kan. Sampel n itu mengenerate data secara random. Diambilnya adalah 5. Yang jelas yang kita lihat jangan isinya ya, tapi polanya. Ya, karena sampel n sekali lagi data yang ditampilkan akan random. Jadi akan selalu berbeda ketika kita menggunakan sampel n data yang diambil gitu ya. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita dalam data manipulation kali ini ya. Berikutnya adalah tugas. Nah, tugas yang harus teman-teman kerjakan seperti ini ya, kerjakan seluruh soal berikut di bawah ini menggunakan RStudio dan tampilkan screenshot hasil dari langkah-langkah pengerjaannya. Semua soal dalam latihan mandiri ini akan menggunakan dataset bernama empty cars. Jadi sekali lagi gunakan dataset empty cars dan menggunakan library dplyr. Nah, soal nomor pertama bisa teman-teman baca di sini.
Tampilkan hanya data mobil yang memiliki MPG lebih dari 20 dan silindernya lebih dari 6. Hasil yang diinginkan seperti ini. Jadi teman-teman menuliskan perintahnya seperti apa yang benar supaya menghasilkan seperti ini, gitu ya. Dan seterusnya silakan dibaca soalnya nanti. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal kurang berkenan. Sampai berjumpa kembali insya Allah di video-video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.